Depok Kuliner bertamu. Alhamdulillah. Dan boleh dilihat dari nol sampai jadi bahwa itu memang saya masak. Nih unjuk rasa ntar Bang Haji masak. Belum kan udah yang tahu kan kalau Bang Haji bisa. Abang kan keliling nih terkait kuliner. Pusat oleh-oleh di Depok itu di mana sih? Saya tanya gitu. Dan ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yowaiders, saya nggak pakai jam, lupa. Tepuk tangan dulu buat Pak Haji Hamzah. Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah. Yowaiders, pasti udah pada kenal dong dengan sosok yang ada di samping saya nih. Jadi hari ini Depok Kuliner bukan kedatangan tamu, tapi Depok Kuliner bertamu. Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya. Pak Haji Hamzah. Ya. Terima kasih Bang. atas waktunya. Sama-sama. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, kalau saya yang kenalin takut saya salah. Bapak memperkenalkan diri sendiri ya. Bapak kesibukannya apa dan segala, aduh apa aja lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyobainers, saya Haji Hamzah, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, kedatangan tamu teman-teman dari Depok Kuliner dan luar biasa. Alhamdulillah di pagi hari ini bersedia untuk berkunjung di ruangan kerja saya sebelum saya melaksanakan rapat alat kelengkapan, dan teman-teman Depok Kuliner bisa hadir dan bersilaturahmi dengan saya. Gimana? Saya manggilnya abang apa nih, Mas? Saya abang aja. Abang aja ya, karena Depok ya. Depok kita malu nih, dibikinin kopi. Ini kopi dari Pak Haji nih, saya cobain dulu. Nanti kita sambil ngopi nggak apa-apa Ini ya Pak Haji kopi ya? orang Betawi, kopi liong namanya. Kopi liong. Kelihatan kan pintu. Pak Haji, Ya, Bang. ini kita lagi ada di kantor DPRD Ya. Kota Depok. Mungkin Bang Haji kalau di daerah Tapos Cilodong mah, insya Allah dah ya. Salah. Tapi Bang Haji ini kalau boleh tahu, ini udah berapa kali nih ada di menjabat di Depok? Oh, iya. Depok nih? Kalau Ya, alhamdulillah saya di Depok ini dari Partai Gerindra sudah 2 periode. 2014 saya mencalonkan, 2019 saya mencalonkan, alhamdulillah terpilih kembali dan dipercaya oleh masyarakat Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong. Begitu, Bang. Berarti kalau Bapak udah 2 periode kan, satu periode udah 5 tahun. 5 tahun. Udah keliling dong. Hampir keliling semua 12 kelurahan di Kecamatan Tapos dan Cilodong udah keliling. Dari Bapak keliling itu tuh, setiap hari, setiap malam keliling menyapa warga. Pernah nggak Bapak nemuin tempat yang menjadi kenangan Bapak, itu tempat makan, khususnya makan, itu enak banget, yang unik, Bapak pernah nemuin nggak? Tapos maupun di Cilodong itu banyak ya tempat kuliner, tempat makan yang cukup enak ya. Cukup banyak di Kelurahan Tapos, di Kelurahan Jati Jajar, Sukamaju Baru, itu hampir di setiap kelurahan itu banyak tempat kuliner yang enak makanannya walaupun sederhana. Tapi saya lebih senang ada di Nah, di mana nih? ada di Kebayunan ya. Di Kebayunan itu masakan Betawi, dan saya senangnya makan pecak di situ gitu kan. Dan tempatnya nggak begitu mewah, dan ini juga terkenal lah, banyak juga kuliner orang-orang kuliner yang datang ke sana. Itu masakannya gabus pucung, pecak gitu kan. Bahkan ada kepala kakap, dan itu emang enak dan murah meriah di pinggir jalan. Adanya di Kebayunan, dan saya sering makan di situ. Sering mampir lah. Berarti ke daerah Bang Haji Hamzah ini salah satunya kan masakan Betawi tadi. Masakan Betawi karena saya asli orang Depok. Tapi Bang Haji sendiri suka masak pribadi atau kalau Kadang-kadang aja kalau lagi libur ya, anak-anak saya suka bikin dan masakan sendiri ya. Dan anak-anak saya itu kayak juga karena saya suka videoin tuh, saya bikin ya. ada di Instagram berarti? Instagram mungkin anak-anak saya ya. Nih, Instagram Bang Haji, tolong diramein. Enggak, Bang Haji, ada keluarga. Beliau orang sayang keluarga. Yang diposting. Ya, saya memang kadang-kadang suka masak, dan saya bikin sambal, saya bikin
cilok kuah, saya bikin masakan yang gampang-gampang. Gampang-gampang aja. Dan bisa saya buktiin nanti, abang boleh nanti saya buatin, main ke rumah saya, dan boleh dilihat dari nol sampai jadi bahwa itu memang saya masak. Nih, unjuk rasa ntar Bang Haji masak. Belum kan udah tahu kan kalau Bang Haji bisa nyambel, Bisa. bikin cilok kuah, nggak ada yang tahu kan? Nih sosok di balik layar Bang Haji Hamzah. Boleh nanti di syuting sama abang. Oh gitu, kita insya Allah Dan nanti. kapan datang ke rumah saya, jadi biar percaya gitu saya bisa masak gitu kan. Kita cobain. Karena kenapa saya bisa masak? Dan karena dulu masih muda, saya setelah lulus sekolah SMA, saya merantau. Jadi orang Betawi yang merantau lama, saya di Jogja selama 5 tahun. Dan itu kerja bukannya kuliah. Bang Haji pernah keluar Oh ya, dari Depok setelah lulus, saya ngelamar kerja, lalu ditempatkan di Jogja. Pertama di Surabaya, terus saya pindah ke Bali sebentar, lalu lamanya saya di Jogja hampir 5 tahun. Maka karena bujangan, wajib bisa nyuci, bisa masak, dan lain sebagainya. Gak ada yang tahu nih. Enggak, Bang Haji tuh, kita anak muda nih, orang Depok banget. Di tanggal 24 kita ke Malang ya, nih. Jalan-jalan Pak, buat tamu. Nah ini salah satunya nih Bang Haji, barusan minum. Iya. Ini salah satu bukti bahwa Pak Haji Hamzah ini mensupport UMKM Kota Depok. Oh harus, karena UMKM itu sekarang apalagi kondisi masih pandemik, menjadi bagian untuk pemulihan ekonomi. Maka harus wajib disupport, didukung, dibantu, dan produk-produknya kita bantu untuk promosikan. Ini ada jus kacang hijau, gitu. Kemasan, Ya, bagus lah, nggak kalah dengan yang dari luar-luar lah, gitu kan. Bagus ini desainnya tuh. Ya ini ada macam jus kacang hijau, jus kacang merah, itu jus ketan hitam, terus ini kunyit asam, dan semuanya ini dari air, menggunakan air heksagonal. Berarti sehat tuh Bang Haji. Sehat, tanpa santan juga ini, gitu kan. Dan saya udah nyobain nih, enak banget deh pokoknya. Kalau orang Betawi belum kena kopi liong, belum ngopi namanya. Belum ngopi, belum sarapan juga. Nih saya cobain lagi nih ya. Bang Haji nih. Ini kebetulan saya senangnya memang jus kacang hijau. Pas. Di rumah, di kulkas pasti ada jus kacang hijau. Cuma kemasannya beda. Nah sekarang ini ada produk dari Jukajo, ya insya Allah saya akan pesan lebih banyak. Dan nyobain es harus pesan juga, saya udah cobain. Jadi kalau jus kacang hijau ini kenapa nih Bang? Saya di kulkas saya pasti ada. Karena kita lapar, terus saya malas di rumah nggak ada makanan, terus saya minum ini kalau malam. Jadi untuk saya kan nggak bisa lapar nih karena saya punya lambung gitu kan, punya asam lambung, dan saya pernah kejadian asam lambung saya kumat sampai pingsan. Maka harus ada jus kacang hijau untuk menopang bagaimana kalau kita lapar. Inilah, berarti dia bisa menunda lapar. iya, Kayak besok pagi. menunda lapar. Jadi makanya di kulkas harus ada jus kacang hijau. Berarti ini salah satu, kalau kata judul iklan, tips kata Bang Hamzah. Kata Bang Hamzah, kalau lapar taruh taruh kacang hijau di dalam kulkas. Sekali lagi ya, kata Bang Haji Hamzah, Anda lapar, menunda lapar, taruh kacang hijau di kulkas. Tapi udah diolah, jangan kacang hijau. Dan baik untuk pencernaan dan lain sebagainya ini. Jadi memang sehat ya Pak ya? Sehat, Ya. sehat. Selain tadi masak, tentu berkantor ke sini. Bang Haji ada kegiatan, hobi apa hobi? Saya lihat kayaknya demen banget main pukul-pukul bola. Ya, sebenarnya saya itu mudanya itu semua olahraga saya senang. Waktu saya belum nikah itu masih sekolah lah, saya senang bola dan menjadi pemain bola. Lalu berbagai macam olahraga insya Allah saya bisa lah. Bermain bola, bermain bulu tangkis, terus saya tenis meja, voli, basket, dan saya SMP itu pemain basket. Waduh, Pemain basket bento. Abas. Ya betul, masuk tim basket SMP Negeri 3 namanya bento kan. Oh bento. Ya jadi pemain basket juga. SMP basket, SMA Bola, sepak bola. Banyak-banyak lah, bulu tangkis, terus main biliar. Dan sekarang
kebutuhan juga dalam masa pandemik ini juga kan agak sulit, akhirnya kita beralih olahraga, terus main pukul-pukul bola di lapangan hijau gitu kan. pakai stick. Ya untuk nambah imun, nambah kesehatan kita karena kan kena sinar matahari gitu kan. Dapat vitamin D3 luar biasa di situ. Terus hijau, udaranya masih sejuk gitu. Secara psikologis itu pikiran kita jadi positif dong Pak. Ya. Karena hijau tadi. Kayak hijau, enaklah menikmati alam gitu kan. Berarti emang ini rahasianya kenapa Bang Haji Hamzah sampai wayah gini nih masih seger. Ya karena pasti padat dong Pak, aktivitas kemana-mana tapi beliau nggak merasakan capek, seger. Itu salah satunya, olahraga. Olahraga penting. Bang Haji, sedikit gambaran Bang Haji tentang Kota Depok. Ya menurut Bang Haji, selama Bang Haji menjabat ataupun sebelumnya, apa sih yang ada di benak Bang Haji tentang Kota Depok dan mungkin ada pesan atau Bang Haji ingin apa dan bagaimana tentang Kota Depok? Saya selalu berbicara di dalam rapat-rapat, baik itu rapat komisi, rapat badan anggaran. Depok itu punya program yang cukup bagus. Contohnya untuk 1000 UMKM. Nah, konsep ini sangat luar biasa. Ketika saya bertemu UMKM dan saya pernah mengadakan bazar akbar untuk UMKM 2018-19 di dapil saya, itu semua UMKM saya undang. Dan cukup banyak ternyata di dapil saya UMKM. Bahkan di dalam kemarin kita musrenbang, UMKM itu di dalam musrenbang tuh bikin stand. Dan di kelurahan-kelurahan itu cukup bagus lah. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ini, tempat mereka untuk memasarkan produknya Depok belum punya. Itu. Gitu kan. Ada sentra UMKM di setiap kelurahan dan kita sudah mengusulkan itu kepada pemerintah. Nah, kalau setiap kelurahan punya sentra, kita punya ini, pemerintah punya UMKM sentra. Kalau sekarang kan memang setiap mall, setiap apartemen, perumahan itu di dalam perda kita wajib untuk menyiapkan tempat sentra UMKM. Cuma persoalannya ini berjalan atau tidak, kan gitu. Tempat usaha dan lain sebagainya. Nah, kita kepengen mimpi kita di DPRD terhadap support di UMKM, kita punya sentral sendiri. Ya nggak perlu luas, setiap kelurahan 1000 meter kita bangun kios-kios untuk sentra UMKM pusat. Kelurahan ada 63 kelurahan. Saya rasa supportnya baik itu dari APBD maupun CSR itu cukup besar dan nggak perlu banyak. Saya pernah berkunjung di Semarang. Nah ini menjadi percontohan dan saya diundang dengan wali kota Semarang untuk menikmati di sana dan itu UMKM semua. Nggak besar, harganya murah-murah semua. Tapi penghasilan mereka karena di manage dan di manajemen cukup bagus. Satu malam itu 20 juta. Bayangkan. UMKM semua. Padahal biasa aja lah. Dan itu kita sempat sampaikan juga kepada dinas-dinas terkait. Kenapa sih dia disupport dengan anggaran APBD hanya 200 juta. Terus diberikan kewenangan pengelola untuk berinovasi, kreatif. Ternyata itu menjadi sumber penghasilan luar biasa. Satu hari 20 juta, bayangkan omsetnya. Sebulan berapa? Nah, ini kita kan berpikir bahwa bermimpi UMKM kita menjadi tempat untuk memasarkan produk-produk mereka dan ini memang UMKM Depok gitu kan. Jadi kan Pak, dipromosiin udah. Dibikin kegiatan bazar, event sudah. Yang beli kan harus berkelanjutan. Ya. Jadi itu mungkin ya harus ada. Contoh kayak gini, Depok ini kan terkenal dengan sebutan Kota Belimbing. Kota Belimbing. Tapi tidak ada sentra khusus Belimbing. Yang ada cuma ada di Cimanggis dong tuh. Cimanggis. Coba cari di Bojongsari. Coba cari di Sawangan. Coba cari di Beji. Di Tapos aja nggak ketemu tuh. Oh iya ya. Tempat khusus kalau kita disebut sebagai Kota Belimbing, dimanapun tempat, di kelurahan manapun tempat yang namanya buah belimbing, jus belimbing, atau produk-produk yang dihasilkan dari olahan belimbing, itu gampang ditemui. Harusnya. Coba kita tanya deh, Bang, Abang kan keliling nih,
terkait kuliner. Pusat oleh-oleh di Depok itu di mana sih? Saya tanya gitu. Dan ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Kami di DPRD udah sering menyampaikan itu kan. Itu juga memang menjadi pemikiran Iya. ini. Bener. Saya juga, kebetulan kita sering keluar kota Pak. Ke Semarang insya Allah Maret kita ke Semarang. Kita bawa anak sekolah tadi itu SMA, kunjungan kampus. Itu kalau saya ke Malang, pulang ada oleh-oleh yang memang apa khas Malang. Iya. Berbagai olahan. Di Jogja ada bakpia. Oh iya. Di Dieng ada carica. Di mana lagi? Ya memang saya sebagai putra daerah juga pengennya Pak pada saat teman-teman berkunjung ke Depok, nih apa dong? Ya. Oh, iya, Itu iya. menjadi PR kita PR bersama. semua berarti. Kami di DPRD itu udah menyampaikan sentra UMKM. Tujuannya apa? Kalau Depok ini punya ciri khas untuk mencari oleh-oleh, siapapun teman-teman saudara kita ataupun orang yang berkunjung ke Kota Depok jelas bahwa pusat oleh-oleh ciri khas Kota Depok oleh-olehnya ada dodol Depok, gitu kan banyak kan? Banyak Pak. Banyak banget nih sebenarnya. Itu yang menjadi ciri khas sebetulnya. Nah, UMKM ini penting disupport dan didukung ya. Mudah-mudahan dengan YouTube ini ya. Dan kita akan terus berjuang di DPRD Nanti untuk itu Bang Haji Hamzah juga ada di sini kayaknya. Bang Haji Iya. juga kayaknya orangnya ini nih, bantu promosi terus. ya saya ada YouTube channel juga, ada website saya juga gitu, Facebook dan lain sebagainya banyak yang dipegang saya pribadi Di subscribe nih. ya, yang dipegang saya pribadi dan tim media saya juga ada juga. Berarti itu tadi sentra UMKM. Iya, Yang itu menjadi PR kita. PR Bapak, PR saya, PR semuanya. Mudah-mudahan Depok segera punya tempat kebanggaan. Kalau ada orang berkunjung ke sini, ya ada yang dibagusin gitu Iya. Ya ada. Nah, Bang Haji terakhir nih. Oke. Nih, kita ganggu waktunya Bang Haji nih. Oh enggak ada yang terasa terganggu. Kita kan wakil rakyat itu harus bisa menerima siapapun. Tepuk tangan lihat. Harus menerima siapapun. Bahwa kita disumpah jabatan menjadi wakil rakyat. Demi Allah saya bersumpah, ini di atas Al-Quran nih kepala kita. Kita bersedia, demi Allah saya bersumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Depok. Ini di atas Al-Quran nih kepala kita. Jadi siapapun yang berkeluh kesah, masyarakat yang memberikan aspirasinya, bertemu kapanpun dan dimanapun selagi kita ada waktu dan tidak tugas, maka ya wajib kita temuin. Gitu. Salah satunya saya WA beliau disuruh datang langsung. Kan mudah kan? Jadi Bang Haji Hamzah memang dari Tapos dan dari Cilodong, tapi hari ini beliau punya masyarakat Depok. Jadi yang nggak diterima cuma dari sana aja ya Pak, dari mana aja diterima kan? Oh dari mana aja? Selama untuk kebaikan dan kebaikan Dan semuanya lah. pokok-pokok pikiran saya juga bukan hanya di Tapos dan Cilodong, bahkan misalnya RTLH ataupun bangunan-bangunan drainase dan lain sebagainya, terusnya untuk madrasah dan lain sebagainya itu di kelurahan di kecamatan lain tuh ada juga aspirasi. Karena saya berpikir kita itu dilantik itu bukan Dewan Dapil tapi Dewan Kota Depok. Dewan Kota Depok. Maka pokok-pokok pikirannya yaitu sekota Depok. Dapil memang sudah terpenuhi, dapil sudah kita berikan aspirasinya. Ya kecamatan lain juga kan wajib. Wajib merasakan. Ya, jadi jangan berpikir wah saya kan Dewan Tapos Cilodong. Kandangnya doang dibagusin. Iya, jadi kita ini dilantik bukan disebut di dalam surat pengangkatan kita sebagai Dew Hamzah DPRD Kota Depok Kecamatan Tapos Cilodong. Enggak, bunyinya Hamzah diangkat sebagai anggota DPRD Kota Depok bukan kecamatan. Kecamatan. Jadi punya masyarakat Depok. Punya masyarakat Depok. Alhamdulillah nih, obrolan kita saya rasa pesennya ada tadi dari Bang Haji. Ya harus didengerin, kalau nggak didengerin nggak tahu apa pesennya. Ya. Tapi saya ajak tantang abang nih, nanti kapan abang punya waktu, saya masakin masakan saya dan harus dicobain itu. Masak bersama Bang Haji Hamzah. Ya, kita juga punya Pak. Biasanya kita nih kalau syuting di luar bawa kompor portable, di mobil tuh kompor. Wah, kapan kalau nggak bawa kompor gitu kan, Iya. nanti Jadi, saya bikin. di mana tempat yang aman dan boleh untuk duduk, ya kita duduk sebentar, bikin kopi, bawa panci, bawa. Jadi memang udah kerjaannya aja gijik, kayaknya seru. Jadi kalau di rumah kan nanti khawatir, wah itu mah yang masak istrinya atau Ya. pembantunya kan gitu. Ya kita buktiin di luar gitu kan. Ya nanti kalau Bang Haji ada waktu ya Bang Haji ya, nanti Bang Haji kita berkabar. Ya.
Ya Ini nanti luar biasa nih. cobain sambal saya karena anak-anak saya kalau saya bikin sambal cobek gede, saya yang ngulek sendiri. Itu Nggak habis pakai blender nih? Enggak, saya harus ngulek sendiri kan. Nggak pakai blender ya Pak, harus ngulek. Dan lihat kan Bang Haji Hamzah ngulek. Ini kurang ajar nih kita. Ya apa, saya senang itu. Dan putri saya, anak-anak saya tuh senang tuh buatan saya. Apalagi cilok kuah saya, dan ini jos banget. Jos banget, cilok kuah. Cilok kuah. Ling, cilok kuah. Ntar Bang David, Bang Bagong yang kemarin lewat, kalau dia lagi pas lewat, makan cilok kuah Bang Haji. Bener nggak? Makan bareng Bang Haji. Boleh. Ini keren banget kan nih? Nggak disengaja nih obrolan begini, emang udah populer Bang Haji. Kadang-kadang Alhamdulillah. niatnya mau bantu UMKM jadi ngobrol. Tapi saya pesen banyak nih, karena ini saya pengen, ini saya selalu stok ini. Saya pesan, inilah 3 macam ini kan, kedelai ya untuk UMKM nih, Bang. Tolong nanti saya pesan ini, ya satu dus lah ini. Ya saya karena saya seneng jus kacang hijau. Istri saya nih kacang merah nih senengnya, makanya harus adil, gitu kan? Harus saya pesan 3 ini. Nyobain Ya. Mas. Pesen dari Bang Haji Hamzah nih, dengerin. Nyobain terus memperjuangkan UMKM dan membantu ya seluruh UMKM yang ada di Kota Depok dan tidak pernah kenal lelah. Nyobain saya punya moto begini, hidup adalah berjuang, kalau tidak berjuang bukannya hidup, kalau tidak membadai bukannya laut. Nah itu makanya itu menjadi moto saya di dalam hidup ini, dan dari saya SMP kelas 1 moto saya itu aja. Maka saya percaya bahwa di dalam hidup ini ya harus berjuang kita. Maka kalau tidak berjuang bukannya hidup, kalau tidak membadai bukannya laut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyobain sehat selalu, sukses selalu. Yuk kita bantu UMKM di Kota Depok. Nyobain harus nyobain.